Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat YouTube, siksa alam kubur pasti adanya dan akan menimpa siapapun yang telah meninggal dunia dan telah berada di alam barzah atau alam kubur. Tak terkecuali ayah ibu yang telah meninggal dunia. Nah, sebagai anak yang berbakti, hendaknya kita melakukan ikhtiar agar ayah ibu di alam kubur merasakan kebahagiaan dan diselamatkan dari siksa di dalamnya. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk menolong ayah ibu yang telah wafat sehingga selamat dari siksa alam kubur dan justru merasakan kebahagiaan di dalamnya. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Cukup dengan mengklik tombol subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, berikut 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ayah ibu di alam kuburnya. 13 amal ini saya sarikan dari penjelasan beberapa hadis dan kalam atau penjelasan para ulama. Yang pertama, menziarahi kubur ayah ibu. Mendatangi kubur atau makam ayah ibu seakan mengunjungi rumah mereka. Orang tua mana yang tidak bahagia jika dikunjungi anak-anaknya? Demikian gambaran kebahagiaan mereka saat kita menziarahi makamnya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ahli kubur mengenali siapa saja yang mengunjunginya. Sehingga jika kita ziarah kubur ayah ibu, mereka pun tahu bahwa anak-anaknya telah mengunjunginya. Yang kedua, mendoakan ampunan untuk almarhum ayah ibu. Selain diziarahi kuburnya, ayah ibu di dalam kubur hanya berharap doa anak-anaknya. Dan anak yang soleh pasti mendoakan ampunan untuk mereka. Yang ketiga, selalu kirim Fatihah untuk mereka. Ini pun termasuk bagian dari doa untuk orang tua yang telah meninggal. Kita khususkan untuk mereka, ila ruhi abi wa ruhi ummi al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah minimal 1 kali. Yang keempat, membaca Al-Quran, khususnya surah Yasin dan surah Al-Mulk atau surah Tabarakalladzi. Kita baca 2 surah ini, lalu kita mohon kepada Allah pahalanya diaturkan kepada almarhum ayah ibu. Insya Allah akan menjadi penerang alam kubur mereka. Yang kelima, tahlilan. Di dalam tahlilan ada bacaan zikir, ada ayat Al-Quran atau bahkan surah Al-Quran yang intinya pada kalimat tahlil la ilaha illallah, yang bisa kita baca sendiri atau berjamaah, lalu memohon kepada Allah pahala tahlilan diaturkan kepada ayah ibu di alam kuburnya. Ini pun akan membuat mereka sangat bahagia di alam kubur mereka. Yang keenam, melaksanakan wasiatnya atau janjinya yang belum sempat ditunaikan. Jika sebelum almarhum ayah ibu meninggal dunia pernah berwasiat, maka wajib hukumnya bagi anak untuk melaksanakan sesegera mungkin wasiat tersebut. Atau barangkali memiliki janji yang belum sempat ditunaikan, maka hendaklah anak-anaknya segera menunaikan janjinya tersebut. Yang ketujuh, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ayah ibu, yaitu saudara-saudara ayah atau saudara-saudara ibu
yang setelah mereka meninggal dunia tetap kita sambung tali silaturahim dengan mereka sehingga membuat ayah ibu berbahagia di alam kuburnya. Yang kedelapan, menghajikan ayah ibu. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia? Rasulullah SAW menjawab dan bahkan mengajarkan agar menghajikan ibunya. Yang kesembilan, bersedekah atas nama almarhum ayah ibu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apakah ada manfaatnya jika dia bersedekah atas nama ibunya? Rasulullah SAW menjawab, ya, ada manfaatnya. Lalu laki-laki tersebut bersedekah sebuah kebun atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Yang ke-10, berpuasa untuk almarhum ayah ibu. Jika ayah ibu sebelum meninggal pernah punya hutang puasa, anak-anaknya boleh melakukan puasa untuk mereka atau menggantinya dengan bersedekah makanan sebanyak 1 mud untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan ayah ibu. Yang ke-11, memuliakan sahabat almarhum ayah ibu. Jika ketika masih hidup ayah ibu memiliki sahabat dekat, maka memuliakannya adalah kewajiban anak yang bisa membuat bahagia ayah ibu di alam kuburnya. Yang ke-12, beramal soleh. Ayah ibu yang telah wafat akan senang dan bahagia jika anak-anaknya sepeninggal mereka semakin rajin beramal soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal kalian diperlihatkan kepada karib kerabat di alam kubur mereka. Jika kalian berbuat baik, mereka akan bangga dan bahagia. Mereka pun akan berdoa, ya Allah, ini adalah anugerahmu, maka sempurnakanlah dan wafatkan mereka dalam kebaikan amal solehnya. Yang ke-13, selalu menjaga nama baik almarhum ayah ibu. Ini juga kewajiban setiap anak. Jaga nama baik ayah ibu meski telah meninggal dunia. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.